Iya, Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini ada banyak PR yang masih menjadi perhatian yang tentu saja harus segera diselesaikan oleh institusi Polri, seperti aksi terorisme ya Pak Dede. Kalau kita ketahui belum lama sudah disahkan undang-undang anti terorisme. Apakah ketika undang-undang ini disahkan, Anda melihat pergerakan polisi Densus 88 juga jauh lebih signifikan dibanding sebelumnya? Ya, artinya perubahan-perubahan ya, koordinasi kedua institusi ini tentunya sangat diharapkan bisa lebih efektif untuk menekan kemungkinan terjadinya tindakan terorisme di Indonesia. Jadi harapan akhirnya ada sebuah hasil nyata yang bisa dirasakan bahwa Indonesia jauh lebih aman. Oke, walaupun sudah masuk di peringkat 10 besar negara teraman ya. Betul. Baik, aksi terorisme ini sebenarnya sudah lama, bahkan ketika Pak Edi juga masih bertugas di kepolisian sudah ada aksi teror. Waktu itu bom Bali masih bertugas Pak Edi. Kalau Anda melihat trennya dari dulu ketika Anda masih di kepolisian sampai sekarang, trennya apakah ada kesamaan atau mengalami perubahan? Ya, memang dia berkembang ya. Berkembangnya itu mungkin mulai dari yang sederhana sampai ke hal-hal yang boleh dibilang sudah lebih modern, kelompok-kelompok mereka ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya pertama ya, bahwa terorisme di Indonesia ini masih nggak jelas tujuannya, maksud dan tujuannya. Mereka melakukan teror ini hanya semata-mata untuk teror, hanya semata-mata untuk perbuatan yang hina, untuk membunuh orang lain. Tujuan perjuangannya tidak jelas. Apakah ini ada tujuan separatis? Apa misalnya ada tujuan agama? Apakah ada tujuan perjuangan kedaerahan atau suku dan lain-lain? Tidak jelas. Maka seperti contoh yang kemarin yang paling akhir terjadi di Surabaya, ini ada satu keluarga melakukan suatu teror, bapak, ibu, anak dan anak-anaknya. Nah ini maksudnya nih, tujuannya nih nggak jelas. Maka sebetulnya di sini ya, kalau kita pelajari isu tentang terorisme ini kadang-kadang macam-macam. Ada isu lokal, ya, ada isu internasional yang masuk ke Indonesia. Isu-isu internasional misalnya mulai dari yang paling akhir ya, yang paling baru isu ISIS. Dulu ada Al-Qaeda, ya, ada Taliban, ada kelompok-kelompok mujahidin. Kemudian isu-isu lokal ya, ada apa? Laskar Jihad, Komando Jihad, gitu, macam-macam, Islam Jamaah dan lain-lain. Dia ini mengikuti perkembangan. Makanya kalau menurut saya ini tentunya ada aktor-aktor intelektualnya. Nah sekarang sebetulnya kalau kita ingin menghilangkan terorisme di Indonesia, kita juga harus mencari siapa sih aktor-aktor intelektual terorisme di Indonesia. Itu PR besarnya ya. Karena seperti saya sampaikan tadi, mereka pelaku yang kita sebut pelaku itu adalah operator ya. Itu dia tidak tahu maksud tujuannya. Hanya misalnya contoh mereka membawa bom sampai di depan kantor Polresta Surabaya, meledakkan bom. Tapi maksud tujuannya itu apa? Tidak jelas. Perjuangan untuk apa? Itu harusnya kalau seperti di Afghanistan ada perjuangan untuk mereka. Kalau di Syria dan Irak ada perjuangan yang dilakukan oleh ISIS. Kalau Surabaya, Anda mengatakan bahwa itu tidak ada, tidak jelas ya. Hanya semata-mata melakukan perbuatan teror. Perbuatan teror ini sebetulnya kalau itu perbuatan yang sangat hina, apalagi mengataskan membawa nama-nama Islam radikal atau agama atau menyesatkan pandangan-pandangan agama. Kasus Surabaya ini salah satu kasus yang tidak tertebak. Kalau tadi Pak Dede katakan bahwa siapa sih yang menyangka menggunakan sepeda motor ada anak kecil, lalu kemudian ternyata membawa bom bunuh diri dan melukai banyak orang yang ada di sekitarnya. Artinya ada apa ya, pergeseran tren yang lebih membuat aparat penegak hukum kurang bisa mendeteksi apakah ini menjadi aksi teror memungkinkan atau tidak. Lalu sebenarnya harus seperti apa menangani kasus-kasus yang tidak tertebak seperti ini Pak Dede? Ya, baik. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan terkait terorisme. Yang pertama, model pemberantasan terorisme di Indonesia
saat ini dijadikan rujukan internasional. Oke. Kenapa? Karena Indonesia dalam hal ini Polri mampu melakukan kombinasi soft approach dengan hard approach. Jadi kalau kita contoh yang paling gampang, yang terakhir itu di Makobrimob misalnya, coba seandainya pendekatan yang dilakukan saat itu dengan hard approach, langsung aja misalnya Polri menyerang, berapa banyak korban yang akan terjadi. Tapi dengan pendekatan soft approach, akhirnya masalah bisa terselesaikan dan tidak timbul korban lagi. Sandra juga dibebaskan. Setelah kejadian Sandra dibebaskan dan sebagainya. Nah, model-model ini menjadi rujukan internasional, melihat bahwa Polri di Indonesia ini mampu melakukan pemberantasan korupsi dengan baik, ya. Yang keduanya, apa yang terjadi di Brimob itu bagian dari tindakan pencegahan yang dilakukan Polri. 140 ditahan itu kan sebelum terjadinya tindakan terorisme, udah melakukan preventif dengan cara penangkapan. Itu bagian dari tindakan pencegahan. Adapun memang pada akhirnya masih ada yang lolos dari jaring-jaring pencegahan, ya, misalnya kejadian di Surabaya seperti itu, ya sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Tetapi upaya preventif yang dilakukan udah maksimal dengan model tadi, ya, upaya penangkapan aja itu bagian dari upaya preventif gitu. Artinya semua yang sudah dilakukan dalam pemberantasan terorisme tadi dikatakan menjadi rujukan dunia internasional, ini merupakan prestasi dan contoh yang baik juga. Tapi faktanya di lapangan memang ada kasus-kasus yang tidak tertebak. Untuk yang tidak tertebak ini apa sih yang harus dilakukan agar tidak terulang? Yang berkaitan dengan kasus yang tidak tertebak, memang ada beberapa problem saat ini. Yang pertama kaitannya dengan perkembangan teknologi. Dulu sistem rekrutmen itu, ya, datang ke misalnya kalau di daerah kampus ke kos-kosan dan lain sebagainya mengajak. Itu relatif mudah terdeteksi. Perubahan perkembangan teknologi saat ini, orang bisa ngomong apa saja, ya, di-shoot lalu di-upload ke YouTube, orang bisa terdoktrin hanya dengan itu. Orang belajar bom saat ini nggak sulit karena di YouTube juga banyak. Kontrol bahan-bahan kimia, bagaimana mengontrolnya, toko-toko kimia yang menjual bahan-bahan untuk itu dan sebagainya. Nah, ini ada satu kesatuan sistem, ya, yang bisa dicegah. Dan kalau kita bicara masalah teknologi, tentunya koordinasi dengan yang lain, bagaimana mencegah tadi. Contoh yang 2 orang wanita yang datang ke Brimob ketika kasus setelah Brimob, kan hanya sekedar masalah dia melihat di YouTube, mendalami, mendengarkan dan sebagainya, ya. Ketemu dengan orangnya aja yang ada di tahan itu nggak ada. Tidak kenal. Artinya apa? Model doktrinisasi pengaruh negatif dari teknologi itu bisa diterjemahkan berbeda oleh sekian juta orang Indonesia ini. Nah, ini pencegahan-pencegahan seperti itu tentunya memang tidak mudah begitu. Baik, artinya konten radikal, kita menyebutnya konten radikal ini berpengaruh terhadap aksi terorisme yang ada di Indonesia. Nanti kita akan jeda dulu dan bahas terkait PR pemberantasan narkoba. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.